Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, NIM F2020-02001. Saya dari kelas C4. Saya mahasiswa Universitas Mandala Waluya Kendari. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi PowerPoint saya dengan judul Hubungan Struktur Aktivitas Antibiotik. Langsung saja dengan slide pertama, pengertian antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sistemik dan dalam kadar rendah maupun menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Berdasarkan struktur kimianya terbagi atas: antibiotik beta-laktam, aminoglikosida, tetrasiklin, polipeptida, makrolida, linkosimin, quinon, dan golongan lain. Selanjutnya, pengertian antibiotik beta-laktam. Antibiotik beta-laktam adalah yang strukturnya mengandung cincin beta-laktam, banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Antibiotik beta-laktam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Selanjutnya, turunan penisilin yaitu penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Turunannya dibuat dengan menambahkan prekursor seperti asam karboksilat atau senyawa yang berhubungan pada campuran fermentasi. Dari Penicillium chrysogenum telah berhasil diisolasi asam 6-aminopeniksilat yang digunakan sebagai bahan dasar sintesis sejumlah besar turunan penisilin atau penisilin semisintetik, yaitu dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan asam karboksilat, asil klorida, atau asam anhidrat. Ikatan karbonamid pada rantai samping penisilin dapat diperoleh enzim amidase menghasilkan asam 6-aminopeniksilat atau 6-APA yang tidak aktif. Selanjutnya, sifat-sifat penisilin, yaitu menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang, bersifat bakteriosidal dan bukan bakteriostatik, berspektrum luas, tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama, tetap aktif di dalam plasma, cairan badan eksudat, larut di dalam air, dan bersifat stabil. Bakteriosidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan dapat bertahan untuk waktu yang lama. Adapun hubungan struktur aktivitas turunan penisilin, yaitu aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Terbentuknya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Kestabilan terhadap asam beta-laktam tergantung pada struktur penisilin yang tahan asam karena ada gugus Fenric elektro, misalnya gugus phenoxy, yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam penilat dan terdiri dalam suatu asam. Penisilin yang tahan terhadap beta-laktase karena gugus merua atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Efek sterik tersebut mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktase pada cincin beta-laktam yang menyebabkan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. Untuk penisilin dengan spektrum luas, contohnya ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, dan lain-lain. Penebusan obat melalui pori saluran protein membran tertular bakteri gram negatif menjadi lebih luas karena ada gugus hidrofil seperti NH2, COOH, dan SO3H pada rantai samping. Selanjutnya, turunan tetrasiklin, yaitu turunan tetrasiklin didapat dari hasil isolasi kultur Streptomycin sp dan kemudian dikembangkan secara semisintetik.
merupakan turunan oktahidroftase yang terbentuk oleh gabungan 4 cincin asimetrik. Tetrasiklin bersifat asam seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetil amino. Dengan kuat, tetrasiklin membentuk garam asam yang mudah larut dalam air dan cukup stabil. Melalui protonasi gugus dimetil amino pada C-4 garam basanya yang dibentuk dengan basa kuat seperti NaOH, KOH, dan CaOH2 tidak stabil dalam larutan air. Tetrasiklin mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekul dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, dan Mg. Oleh karena itu, tetrasiklin tidak boleh diberikan bersama-sama dengan susu, antasida, obat anti-anemia, dan sediaan yang mengandung garam-garam di atas. Contoh turunan tetrasiklin yaitu sansiklin, tetrasiklin, doksisiklin, metaksiklin, demoksiklin, 5-min-oksitetrasiklin, 7-min-kloteraziklin. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas tetrasiklin, yaitu gugus farmakofor dengan aktivitas biologis penuh masalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipangan, mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan menghambat biosintesis protein di dalam sel. Pengaturan linear dari 4 cincin adalah persyaratan untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis konfigurasi pusat kiral pada C-4, C-4A, dan C-12A sangat penting untuk aktivitas, sedangkan konfigurasi pada C-5A dan C-6 kemungkinan dapat berubah-ubah. Sistem fenol diketon pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas, sedangkan cincin AB dapat mengalami perubahan bentuk konformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.